Last time we have talked about dilemmas, right? The samples of it, and then we also have watched one of them, one of the video, yeah. I know you know that there are two conditions, yeah. One is about the older sister was coming late at home. It should supposed to be at 10 p.m., right? And his other sister or the younger one, yeah, were confused, right? Was confused about should she tell their parents right away about this condition, or she has to wait an hour before she tells them. Last time your friends already, yeah, some of your friends already chosen, right? There are several students choose answer one and also answer two. These ones we talk about dilemmas, yeah. And the second condition about two classmates, yeah, found a math key answer, yeah. And then a boy or someone sees that, right? And those two classmates told this boy, yeah, not telling anyone, and they promised to give him the key, right? And then he'll get good grades in math. And this is the what is it? Yeah, the key to you to have or to pass the class. And then this boy feeling guilty, right, and dishonest because if he will take the answer key, but if he tells about this thing to the teacher, those classmates will be mad and probably won't pass. Ya, temennya yang dua orang itu pasti bisa jadi tidak naik kelas, ya, dan marah sama anak laki-laki ini karena sudah membocorkan mereka ketemu kunci jawaban ulangan matematika. Nah, ini adalah salah satu bentuk dilema juga, ya. Answer one, you should talk with the boys and tell them to put the answer key back, or you will tell the teacher. Answer two, take the answer key and not tell the teacher. Answer key, you just walk away, yeah. Don't care about it, yeah. You just tell those two classmates, I'm not interested, right? Some of your friends have chosen answer one, yeah, many of you, but the others also choose answer three. You are so good, yeah, according to me, yeah. You know the good and the bad things, yeah. Dilemmas sometimes related to our value, ya, spiritually values. Jadi biasanya dilema itu keputusannya yang kita buat pada akhirnya berhubungan dengan nilai-nilai rohani yang kita miliki, ya. Kalau kita takut sama Tuhan, bukan takut lihat setan, ya, tapi rasa segan hormat sama Tuhan, nah kamu pasti akan menjauhi yang answer to ini, ya. Taking the key and then not telling the teacher, because this is sin, ya, salah satu dosa. Jadi apa namanya, kamu sudah belajar mengenai contoh dari dilema. Nah, sekarang Miss mau tanya, what is dilemma actually? The meaning of dilemma then? Does anyone know? Dilemma, ya, artinya, definitionnya, a problematic situation in which someone must make a hard choice, ya. Situasi yang penuh dengan masalah, ya, di mana seseorang harus, ya, must make a hard choice, buat keputusan yang sukar. Seperti tadi, taking the answer key, not telling the teacher, or telling the teacher, but will be becoming enemy for your classmates, menjadi musuh temanmu gitu, ya, dimarahin, or your classmates will not pass, ya, from the grade. Nah, itu namanya dilema, ya.
You have to make a hard choice. Harus bikin keputusan yang sukar every time, everywhere, ya. We embrace this. Kita pasti berhadapan ini as long as we live. Selama kita hidup. Oke? This one is an example of dilemma, ya. Someone does not get enough sleep, but he has an exam on the following day. Di hari berikutnya dia harus mengikuti ulangan. Kalau doesn't get enough sleep and doesn't have enough time studying, ya, it will be a problem for this boy, ya. But it's already late because just one day before, satu hari sebelum examination tiba, ya. Nah, pilihannya ada tinggal dua. What should he do? Kamu harus bisa memberikan saran. If he stays up even later, kalau dia tetap terjaga sampai larut malam, ya, he will be very tired. Dia akan capek dan pastinya tidak akan mengerjakan dengan baik ulangannya. Atau pilihan kedua, kalau dia nggak belajar, ya, if he chose to sleep on the time, ya, he won't know the matter or the topic. Dia tidak akan tahu mengenai bahan dari ulangan itu dan bahkan akan menjadi buruk. Tapi kamu harus tinggal memilih dua because the time is not enough, ya. Nah, ini kadang situasi sukar tapi harus taking a risk, harus berani mengambil resiko, ya. Ada teman yang bilang, ya, he should stays up even later, miss, though it's very tired on the following day, but at least he knows the topic. Paling tidak dia tahu materi ulangannya, nggak blank sama sekali gitu, ya. Tapi ada juga yang bilang, ya nggak usah belajar lah nih, sudah tinggal berapa jam, ya kan, waktunya tidur. Walaupun nanti nggak tahu bahan, ya paling nggak nempel lah sedikit-sedikit apa yang sudah dipelajari, ya kan. Ya ngecap lah bahasa gaulnya, ya, bahasa anak-anak, ya. Ngecap lah miss, ngarang-ngarang dikit. Toh juga nanti ada remedial, ya kan. Nah, ada pertimbangan seperti itu. Dapat KKM juga udah syukur miss, saya sih terima aja. Nah kalau udah seperti itu tidak ada yang bisa menggoyahkan atau mengatur kamu, itu keputusan kamu. Makanya kadang keputusan yang menyangkut dilema ini bukan soal benar atau salah, ya, tapi kecuali berhubungan dengan nilai spiritual tadi, ya, itu di hadapan Tuhan penilaiannya. Tapi kalau yang hal-hal ini gitu, ya, budaya, habit, kebiasaan, nah itu kamu sendiri yang nanggung resikonya, ya. Nah itu kamu sudah mengerti sampai di sini, ya, mengenai dilema. Ngatin kamu, kadang di dalam membuat suatu pendapat kita tuh seringkali berbeda, ya, karena kita kepalanya isinya juga beda-beda, ya kan. Nah, gimana cara berargumen yang baik? How is defending an opinion from having an argument? Two people can talk calmly. Dua orang bisa ngomongnya dengan tenang dan saling menghormati, respectfully, ketika mereka tidak saling setuju, ya. They don't have to become angry or shout. Nggak perlu marah atau teriak-teriak. Itu bukan anak atau orang yang dewasa, ya. Paham sampai di sini, ya? Itu tips sih, ya, untuk menghadapi perbedaan pendapat dengan teman. Apalagi nanti kalau kamu sudah tatap muka, ya, pasti hal-hal kecil bisa jadi perbedaan, ya. Nah, kamu orang yang sudah lebih besar levelnya, kelas 6, apa kamu masih seperti anak kelas kecil gitu, ya, yang sering berantem gitu. Nah, itu tergantung keputusan kamu. Tapi tipsnya yang bagus di sini harus bisa tenang dan saling menghargai. Nggak perlu marah atau teriak-teriak. Oke? Kamu sudah dengarkan audio ini dari buku teks kamu halaman 27, aktivitas 2, ya, yang mana gambarnya kamu juga bisa lihat di buku teks kamu. Kamu bisa buka di situ.
ya. Nah, si Emily ini ya found a wallet in the supermarket. She saw the man who owns this wallet, ya. Dia lihat pria yang punya dompet ini, ya. Tapi dia nggak segera mengembalikan saat itu. Dia masih berpikir dulu gitu kan. Itu skenarionya ya, situasinya ya. Nah, ada pertimbangan yang dia pikirkan saat dia eh, waktu di mana dia menemukan sampai dia mengembalikan ya pada akhirnya. Itu namanya concerns ya. Ada yang menjadi pusat pikiran dia, pertimbangan dia. Ini dia ya. If I keep the wallet, I'll feel guilty. You know feel guilty, what does it mean? Bersalah. Iya. Kalau saya simpan dompet ini saya akan merasa bersalah. Terus si Angela juga gitu, situasinya she's been loaned by her friend a necklace ya. Dia dipinjami temannya kalung ya seperti Miss gini ya, Miss pakai ini. Nah, dia pakai waktu ke pesta. And then when she got home, the necklace is lost. Kalungnya hilang. Dilema lagi buat si Angela. If I tell my friend I lost her necklace, she'll be upset with me. Apa artinya she'll be upset? Dia bakal kesal dengan saya. Iya, dia akan kecewa, kesal. Ya. Di sini double LL ini dari kata will ya. Kamu waktu kelas 5 sudah belajar ini, Nak. Ya. Itu masih ingat kelas party di kelas 5 ya. She'll, he'll, I'll. Nah, kamu jangan lupakan itu. Dipakai lagi di sini. Ya. Ini she'll disingkatnya ya dari kata she will. Nah. Kemudian si Al. He was in a hurry ya to get his cell phone on the table and then he bumped the lamp on the same table too. Jadi dia terburu-buru mau ngambil handphonenya yang ada di meja, yang kebetulan meja itu ada lampunya, ya. Nah, dia udah takut nanti orang tuanya ngomong apa. Nah, nggak ada yang lihat. Inilah dilema, concerns-nya dia. If I confess I broke the lamp, I'll get in trouble. Nah, setelah ini aktivitas 3, kamu akan membuat nasihat, ya, seperti tadi ya, seperti yang kamu tahu dari sitim ya, mengenai masalah sitim tadi di slide. Menggunakan should ya. Nah, he should, she should, seperti itu. Ini Miss udah kasih ya notes mengenai ini semua, termasuk skrip audionya. Ada kamu download di KISS. Tolong perhatikan attachment atau lampiran yang ada di assignment KISS hari ini. Itu dalam bentuk PDF ya, kamu bisa belajar-belajar. Masih nyangkut ya dengan pelajaran sebelumnya. Siap-siap ya dengan buku cetak kamu di situ. Nah, Miss juga akan bolak-balik nih, turn in. Nah, yang bagian 3 ya. Siap dengan alat tulisnya. What's the right thing to do? Write your ideas. Dan listen and compare your answers ya. Jadi masing-masing anak mungkin ada timbul beda-beda nasihat ya. Nggak apa-apa, nanti kita compare. Kalau ada 2 atau 3, bagus. Berarti kamu sudah berpikir kritis, berpikir cermat ya. Oke, dengarkan dulu ya audionya ya, siap-siap ya. Oke, semua telinga dipasang. Jangan ada yang melamun di situ ya. What's the right thing to do? Write your ideas. Then listen and compare your answers. 1.
If I keep the wallet, I'll feel guilty. What should I do? You should return the wallet and everything in it to the man. 2. If I tell my friend I lost her necklace, she'll be upset with me. You should tell your friend the truth and offer to buy her a new necklace. 3. If I confess I broke the lamp, I'll get in trouble. You should tell your father you did it. Oke, yang nomor 1 saran yang terbaiknya apa? Coba boleh diucapkan, unmute your audio atau kamu tulis dalam chat. I think you should. Jadi kamu lagi kasih nasihat sama Emily. Ya, you-nya di sini adalah Emily. I think you should. Tadi ada dibantu sama audionya. You should return the wallet or keep the wallet. It's up to you. Anyone? Have you got? Celine, welcome here ya. Miss Hilda has attached, sudah lampirin catatan hari ini di KISS assignment. Nanti kamu tinggal download ya. Kalau punya printer di print, tempel di buku tulisnya. Kalau tidak punya print, disimpan aja di perangkatnya ya. Oke, Miss dapat jawaban dari Vanessa nih. I think you should keep the wallet and give to the man. Maksudnya apa nih? Keep the wallet maksudnya apa ini Vanessa? You know the meaning of keep the wallet Vanessa? Ambil dompetnya. Nah, terus and give to the man. Oh, I see. Kalau keep di sini ya nak ya, yang dimaksud adalah nyimpen, nyembunyiin. Buat dirinya, buat diri si Emily. Pastinya nggak dikembaliin ke pria itu. Ya, jadi bukan. Yes. Thank you ya Vanessa for trying. Tapi bukan keep ya, ini udah benar. Cuman tinggal diganti keep-nya itu dengan take. Yes, Celine. I think you should take the wallet and give it to the man. Iya, ya. Vanessa tinggal diganti keep-nya jadi take ya, ambil. Kalau keep kamu simpen buat diri kamu sendiri. Tapi sudah bagus idenya ya. I think you should take the wallet and give it to the man. Thank you juga Celine ya. You have to try the best. Ada lagi yang lain? Mungkin kosakatanya berbeda, tapi meaningnya sama, artinya sama. Gak apa-apa, berarti kamu bahasa Inggrisnya selangkah lebih maju. Oke, Keisha said, I think she should return his wallet without taking anything in his wallet. Oke, good. Ya, jadi di sini Keisha menggunakan kosakata return ya, mengembalikan ya. Tapi Keisha, kamu langsung ganti si-nya itu you aja ya. Karena ini seperti contoh di buku. Sebenarnya sih nggak ada salahnya ya, karena si itu kan menunjukkan Emily. Oke. Jadi Keisha bilang, I think you should return ya the wallet to the man. Ya, without taking anything from it. Teruskan sendiri ya. Nah, teman kita sudah memberikan jawaban yang bagus. Thank you. Dan Angela ya. Angela, you know, she lost her friend's necklace. So what should she do? Anyone? Okay. Yeah, Vanessa, try to answer. I think you should tell your friend and buy new necklace. Yes, good. Ya. Okay, good. Yeah, you must be honest ya. Start with the word I think. You, yang lain berusaha menuliskan ya. Kalau mau sama temennya nggak apa-apa. Tapi kalau mau beda inget ya. I think you should tell it ya. It-nya apa? The lost necklace ya. Kalung yang hilang. Tell it to your friend
And promise her ya, janjikan sama dia, harus janji. Nah, promise her to buy the new necklace. Biar tenang temannya, ya. Siapa tahu itu necklace-nya kesukaan dia lagi. Mahal lagi harganya, ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Hanya Vanessa yang memberikan. Yang laki-laki gimana nih? Iya. Andrew, Chansan, Justin, Olivia, Michelle, are you following me? Andrew, Bella, Jane, Devon, Randy, Caleb. Kalau kamu masih belum paham benar, tinggal copy aja apa yang temen kamu tuliskan di sini. Ya, ini mengenai number 1 ya, Emily. Oke, we move on ya to number 3. How about Al? What should Al do? I think, yeah, I have an answer here. Yeah, Wigan say, thank you Wigan. You should tell your father the truth and say sorry. Okay, good. Yeah, better than just keeping quiet ya. Moreover, if you said, oh our pet broke it. Tambah lagi kamu berbohong bilang, binatang piaraan yang mecahin. Papa, mama. Waduh, dosanya berlipat kali ganda deh ya. Iya. Keisha di sini menggunakan say sorry, apologize, minta maaf. Kosakatanya selangkah lebih maju ya. Good job. Ya, tapi artinya sama yang Wigan kasih. Tell the truth ya to your parents and apologize, minta maaf. Very good. You should tell the truth ya, bisa ditambahin tell the truth. You know truth? Iya, to your father. Gak usah pakai you did it lagi ya. Tell the truth aja langsung and apologize. Iya. Thank you ya Wigan and Keisha. Great. Ada lagi yang lain? Yang biasa bohong sih kayaknya hal-hal begini udah biasa ya dia lakukan ya. Gak ada lagi rasa takut. Nah itu udah bahaya kalau kayak gitu. Iya, I think you should say sorry to your parents. Iya, oke, thank you Joel ya. Ada yang bebel hatinya ya. Udah biasa bohong, hati-hati loh. Ngeri kalau sampai begitu ya. Oke ya, ini rumusnya memberikan nasihat. Sekali lagi, should plus verb 1. You should tell your parents right away. Salah satu contohnya. Berikutnya, let's talk about our speaking topic. Nah, ini bahasan untuk speaking topiknya. Bukan di sini tapi di buku cetak kamu ya. Still on page 27, masih di halaman 27, tapi aktivitas nomor 4. Yang tadi sudah semua di jot down ya. Sudah semua ditulis di buku cetak kamu ya. Oke. Kamu berlatih menulis, nanti kamu ketika menghadapi latihan atau ulangan biar bisa paham. Jadi jangan bergantung pada catatan Miss, ya. You are going to listen an audio, ya. You are going to work with a partner or in pair, ya, berpasangan. Yang pasti talking about the dilemmas, ya. Use the expressions in the box or your own ideas. Jadi selain yang di dalam box hijau ini, ya, kamu bisa juga menggunakan ide-ide kamu yang berhubungan dengan perasaan, ya. Selain upset, good, guilty, get in trouble, kan bisa ada lain ya, happy, ya, sad, terserah. Sebanyak yang kamu
tahu kosakata dalam bahasa Inggris yang sudah ada pada dirimu ya. Oke, masih berhubungan dengan Emily, Angela, dan Al tadi ya. Nah, sebagai contoh ini, dua anak ini. Let's listen to the audio. Work with a partner. Listen. Talk about the dilemmas. Use the expressions in the box or your own ideas. What will happen if she returns the wallet? If she returns the wallet, she'll feel good, and the man will too. Ya, jadi ini setelah kamu mengambil keputusan dari dilema yang kamu alami. Sudah mengambil keputusan si Angela, si Emma, sama Emily dan Al ya. Nah, sekarang apa yang akan terjadi setelahnya? Nah, gunakan kalimat tanya what will happen. Ya, di sini setelah if she itu ada verb one ya. Kenapa pakai s? Karena subjeknya she. Perhatikan ya. Nah, ini verb one. Jadi kamu harus hati-hati di sini ya. Bukan pakai verb past ya. What will happen? Apa yang akan terjadi? If she returns the wallet, she'll feel good. Nah, tadi Miss udah kasih tahu ya, she'll itu dari she will. Jadi menurut teman-teman yang lain, ini kan yang mengetahui Emily ya, nah, teman sekelasnya misalnya. If she returns the wallet, nah, kembali ya, tetap sama di pertanyaan sama di jawaban nih, diulang ya. If she returns the wallet, she'll feel good. Siapa yang she'll feel good? Emily atau orang lain? Ada yang tahu? Who feels good? Emily. Emily feels good. Ya kan, tenang dia, nggak mikir lagi. Walaupun itu duitnya banyak di dompet, tapi kan bukan milik saya. Dosa saya ngambil yang bukan milik. Saya tahu orangnya, siapa yang punya. Tapi kalaupun nggak tahu orangnya kan ada KTP di dalamnya. Nah, itu dilema-dilema harus segera dituntaskan ya. She'll feel good, dia akan merasa lebih baikan, lebih tenang ya. And the man will too. Ya, berharap the man will give her in return ya. Berharap sih, tapi nggak usah diomongin ya. Bagus kalau bapak itu memberikan upah ya kan, beberapa helai uangnya ya. Oke, everyone, you there? The boys first ya. Open up the audio, repeat after Miss. Then the girls will respond ya. Are you ready, boys? Unmute the audio. Ya, oke. Ya. Itu oke. Ready ya? Miss Hilda can't wait so long ya, gak bisa nunggu lama-lama ya. Oke. What will happen if she returns the wallet? What will happen if she returns the wallet? Iya, udah tahu artinya ya? Udah tahu artinya ya? Oke. Lumayan. Lumayan. Nah, sekarang the girls, unmute the audio. If she returns the wallet, she'll feel good and the man will too. 1, 2, 3, yeah. If she returns the wallet, she'll feel good, and the man will too. Ingat ya anak-anak ya. Ya, you mute the audio again. Ada di sini exclamation mark, tanda seru. Nah, kamu harus ekspresikan, jangan datar, jangan kayak titik atau koma. Ya, harus ada penekanan. If she returns the wallet, she'll feel good and the man will too. Ya. Jadi gitu, nanti kalau kamu speaking di layar, ambil nilai berbicara, harus ada nadanya turun naik. Nah, kalau yang tadi bertanya, what will happen if she returns the wallet? Ada tanda tanya di sini.
Kamu harus tahu nada turun naiknya, jangan datar-datar. What will happen if she returns the wallet? Itu nggak ada ekspresi. Mana ada orang bertanya, udah makan belum? Ada juga, udah makan belum? Ayo kita ke mall. Ah, kan lebih menarik ya daripada ayo ke mall. Nggak ada ekspresi. Hidupnya kenapa itu ya begitu ya? Perasaan itu ya apa ya gitu. Pokoknya harus ada ditambahkan biar ada nilai. Nilai rasa ya, nilai semangat, nilai hidup. Jangan datar ya. Oke. Nah, di sini kamu bisa gunakan ya. Kita udah menggunakan feel good, udah di sini. Nah, untuk yang kondisi si Angela gimana? What will happen? Pertanyaannya gimana? Ada yang tahu nggak? Yang kondisi Angela. Kira-kira pertanyaannya gimana ini? Nanti kita buat. Kamu harus bisa ya kalau Miss bilang tentang Angela, tentang Emily, tentang si Al. Kamu harus bisa membuat pertanyaannya dan menjawabnya. Gimana? What will, bantu Miss, happen if she, tadi apa? Tadi apa sih? Solusinya, keputusannya tadi apa? Ada yang tahu? Masa lupa? Baru diituin. Ah iya ya. What will happen if she tells the truth? Ya. Nah, good ya. Oke, thank you Wigan ya. You remember ya. You follow me very well ya. What will happen if she tells the truth? Ya. To her friend and offer her to buy a new necklace. Ya kan dijanjikan kan mau beli new necklace yang baru. What will happen? Jawabannya gimana nak? Ada yang bisa? Apa yang terjadi ketika si Emily mengucapkan kebenaran kalau dia kehilangan kalungnya temannya itu dan menawarkan temannya itu kalung yang baru? Oke, ada yang bisa? Kamu bisa gunakan feeling upset, good, guilty, get in trouble, terserah kamu. Ini kurang S Miss Hilda ya. Miss Hilda kurang S di sini. Offers ya, karena dia tidak ada should tapi she tells, she offers ya. Oke, ada yang bisa jawabnya? Offers her a new necklace. Tidak ada to-nya ya, sorry. Kelebihan Miss Hilda. Oh, to buy ya maksudnya ya. Oh iya, to buy. Sorry. Berarti ini tambahin buy-nya. Kamu jangan coret to-nya ya. Miss Hilda kalau hapus lagi semuanya terhapus di sini. To buy a new necklace ya. What will happen if she tells the truth to her friend offers her to buy a new necklace? Apa yang terjadi? Apakah temannya itu akan merasa marah? Mad, kita bisa tambahin mad ya di sini ya. Mad, marah. Apalagi? Atau giving her advice, kasih temennya yang hilangin itu saran. Namanya juga hilang tapi bukan disengaja ya. Hilangnya kan nggak sengaja. Jadi nggak perlu marah-marah banget dong temennya itu ya kan. Jadi gimana? Ada pendapat?
Karena ini panjang ya, kita nggak usah ngikutin yang jawaban itu kali ya. Oh, nggak apa-apa. Biar kamu belajar ini. If she tells the truth, ya, to her friend and offers her to buy a new necklace. Apa? Perasaan si Emily dulu gimana? Gimana perasaan si Emily? Bersalahkah dia? Masa dia bersalah ya? Udah mengucapkan gimana? Merasa lega? Come on. No idea? Merasa lega ya? Atau merasa bersalah? Masih tetap merasa bersalah kah? Menurut kamu gimana? Help me please. Keisha, Dwiva, Clarissa. Gimana? Karen, Randy, Caleb. Gimana? Udah ngomong nih. Saya kehilangan kalungmu, tapi saya mau tawarin kamu beli kalung yang baru, to buy you a new necklace. Gimana perasaan temen yang ngomong itu? Bukan temen yang minjamin ya, temen yang ngomong dulu. Gimana perasaannya? Joel, Caca, Fernando, bingung. Bella, Michelle, Andrew, loh emang gak pernah ya menghilangkan barang seseorang ya? Nervous, kata si Olivia. Iya, Kimberly Angelica juga bilang guilty. Iya, thank you ya Olivia and Angelica. Iya. Jadi jawabannya kita pilih yang ada di sini ya. She'll feel guilt. Iya, masih merasa bersalah dong, karena kan temennya belum bilang okay, that's fine. Gitu. Belum ada ya, baru mau ngomong. Makanya ada kata if. Belum kejadian ya, if, jika. Oke, jadi dia merasa bersalah. Kemudian ada jawaban lagi dari teman kamu nih. Oh, Selin, oke. Ya, feel guilty. Kemudian temennya si Angela itu, her friend becoming upset or will be upset with her. Her-nya di sini Angela ya, menjadi kecewa. Temennya itu menjadi kecewa sama si Angela. Misalnya karena nggak muat, Miss ke bawah. Kamu di situ di buku tulismu, tulis aja ke samping sepanjang buku kamu, selebar buku kamu ya. Her friend will be mad at her little bit. Oke, bisa ya kayak Wigan bilang ya. Bukan she'll be mad ya, she'll mad langsung aja. Mad itu marah, kata kerja ya. She'll mad at her little bit. Ya boleh Wigan ya. B-nya dihapus. Tambahkan dengan she'll. She will ya, dia akan. Ini baru kejadian, baru akan terjadi, belum terjadi ya. Kemudian kita turn to Al ya. Nah, si Al gimana nih Al? Q-nya. Tadi dia bilang decision-nya, keputusannya adalah ngaku bahwa dirinya yang melakukan itu, yang memecahkan lampu ya. Karena dia terburu-buru. Kalau nggak terburu-buru nggak akan pecah ya nggak? Nah, kita kadang gitu sama kayak si Al ya kan? Ceroboh. What will happen if he bisa juga admit ya, mengakui. Admit that he breaks the lamp. Excuse me? He breaks the lamp. Ya. Admit itu mengakui ya. Admit to his father, kepada ayahnya, that he breaks the lamp. Dia yang memecahkan lampu.
what will happen? Atau tadi jawaban kita apa tuh? Yang sebelumnya? Kita bisa lihat di sini. Oh ya, sama. Tell his father that he did it, ya. Hello class. Seems like my internet is not going on. You just heard my voice ya? Ya. Oke, kalau gitu Miss Control Alt Del dulu nih. Ini kayaknya error.